Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Mas. Pada gambar berikut merupakan gambar dari dongeng Timun Mas. Ayo simaklah cuplikan dongeng berikut ini. Hai, pepaya. Lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Tokoh yang ada dalam dongeng tersebut yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri, karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya, tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, legenda. Legenda merupakan dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat, hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel. Merupakan dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat, yaitu
pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama. Ada karakter yang menentang tokoh utama. Ada juga karakter yang netral, artinya tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng dapat ditemukan dengan disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, melalui percakapan antar tokoh, disampaikan oleh tokoh lain, dan pendapat dari tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri adalah sebagai berikut. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Tiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita.